Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salpapia Parisa. Saya merupakan siswi dari SMA Negeri 1 Kalibundar. Di sini, saya akan menganalisis tentang novel Ronggeng Dukuh Paru, di mana novel ini merupakan sebuah novel yang ditulis oleh penulis Indonesia asal Banyumas yang bernama Ahmad Tohari. Langsung saja kita masuk ke dalam materi, yaitu mengenai tentang unsur pembangun dan juga unsur kebahasaan. Untuk unsur pembangun dalam novel ini terbagi menjadi dua, yaitu unsur interistik dan juga unsur eksteristik. Untuk unsur interistik dalam novel ini, yang pertama adalah tema. Tema yang menonjol pada novel Ronggeng Dukuh Paru mengenai tentang tema percintaan, tema sosial, dan juga tema budaya. Yang kedua adalah alur, di mana dalam novel ini menggunakan alur maju, namun sesekali disertai flashback atau menceritakan kisah masa lalu, baik yang dialami tokoh utama ataupun tokoh lainnya. Yang ketiga adalah latar. Latar terbagi menjadi tiga. Yang pertama latar tempat, yaitu Dukuh Paru, rumah Nyai Kartareja, rumah Sakarya, rumah nenek, rumah Sakung, rumah sakit, markas tentara, alas wakal, kantor polisi, ladang, sawah, pantai, dan pasar dauan. Yang kedua adalah latar waktu, yang dimana ada pagi, siang, sore, malam, dan juga tengah malam. Yang ketiga adalah latar suasana, yang dimana ada gembira, tenang, bahagia, tentram, tegang, dan juga genting. Untuk yang keempat adalah tokoh, yang dimana ada tokoh utama dan juga tokoh pendukung. Untuk tokoh utama adalah Serintil dan juga Rasus, sedangkan untuk tokoh pendukung adalah Serintil, sedangkan tokoh pendukung adalah Dursun, Warta, Sakarya, Kisah Menggala, Kartareja, Nyi Kartareja, Sakung, Nenek Rasus, Santoyib, istri Santoyib, Sulam, Siti, Sersan Slamet, Kopral Puja, Tampi, dan juga Mas Susi. Yang kelima adalah penokohan. Yang pertama, Rasus, bersahabat, penyayang, pendenam, dan juga pemberani. Kedua, Serintil, bersahabat, seorang ronggeng, agresif, dan juga dewasa. Yang ketiga, Dursun, bersahabat. Yang keempat, Warta, bersahabat, perhatian, penghibur. Yang kelima, Sakarya, penyayang, dan juga tegas. Yang keenam, Kisah Menggala, nenek moyang asal Dukuh Paru. Yang ketujuh, Kartareja, mistis, egois. Yang kedelapan, Nyai Kartareja, misti, egois. Yang kesembilan, Sakung, hebat. Yang kesepuluh, Nenek Rasus, linglung. Yang kesebelas, Santoyib, bertanggung jawab dan juga keras kepala. Yang kedua belas, istri Santoyib, pengertian dan juga keibu-ibuan. Yang ketiga belas, Dower, mengusahakan segala macam cara. Yang ke-14, Sulam, penjudi, berandal, dan juga sombong. Yang ke-15, Siti, alim. Yang ke-16, Sersan Slamet, penyuruh dan juga tegas. Yang ke-17, Kopral Puja, penakut. Yang ke-18, Tampi, penyayang dan juga sabar. Yang ke-19, Mas Susi, jahat. Yang keenam adalah sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan adalah menggunakan sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama, seperti adanya kata aku, dan sudut pandang pengganti seperti dalam cerita maupun luar cerita. Yang ketujuh adalah amanat. Amanat yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca adalah jangan menilai seseorang hanya dari luarnya saja. Kita harus mengenal seseorang lebih dekat, agar
agar kita dapat menilai hatinya. Dan kita harus mempunyai rasa simpati dan memikirkan masalah kemanusiaan yang ada di sekeliling kita. Yang selanjutnya adalah unsur eksteristik. Yang pertama, nilai kehidupan. Nilai kehidupan yang terkandung dalam novel ini antara lain nilai kebudayaan, nilai sosial, nilai ekonomi, dan juga nilai politik. Yang kedua adalah sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam novel ini adalah sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama, seperti adanya kata aku, dan sudut pandang orang pengganti atau orang ketiga, baik dalam cerita maupun dalam luar cerita. Yang ketiga adalah situasi dan kondisi, di mana novel ini dibuat pada tanggal 30 September tahun 1965. Pengarang menjadi saksi hidup dan tersadar atas kejahatan yang dilakukan oleh para PKI. Selanjutnya adalah unsur kebahasaan. Majas atau gaya bahasa dalam novel ini antara lain yang pertama, gaya bahasa simile atau perumpamaan. Yang kedua, gaya bahasa metafora. Dan yang ketiga adalah gaya bahasa personifikasi. Gaya bahasa simile atau perumpamaan adalah dua perbandingan, dua hal yang berbeda namun kita anggap sama. Gaya bahasa metafora adalah menggunakan kata-kata bukan arti sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan dan juga perbandingan. Gaya bahasa personifikasi adalah gaya bahasa kiasan yang menggambarkan benda mati seolah-olah bernyawa,